Yo, selamat. Aduh, udah lama gak bikin video ya. Baik lagi ke channel Steve Learning Note. Sekarang itu tanggal 20 April jam 9 malam. Kita mau belajar lagi. Kali ini belajar yang ringan-ringan aja. Judulnya contextual lock. Ya kan? Nah, kalian pernah gak sih ngebayangin kalau ada error, terus kan perlu debug dengan cara kalian cek log message-nya gitu. Nah, pas kalian cek ketemu nih log message-nya itu nggak informatif gitu. Kayak baca tuh apaan sih gitu. Nggak ngerti gitu, ini errornya apa maksudnya. Jadi sulit untuk ngedebug. Jadi harus ngebuka source code-nya. Jadi lama gitu ya. Jadi ngeselin juga. Nah, makanya biasanya hal-hal kayak gitu tuh bisa dicegah kalau kita mengerti yang namanya contextual lock. Maksudnya adalah gimana caranya kita bisa memberikan informasi yang kita butuhkan nanti ketika kita mau mendebug gitu ya. Jadi bisa fulfill our information needs, bahasa kerennya gitu. Nah, yang kedua yang kadang-kadang orang lupa juga, gimana caranya supaya waktu kita ngelihat lognya kita bisa tahu kalau log ini tuh dari line mana, terus function call stack-nya gimana, ya kan? Jadi hidup kita sebagai software engineer bisa lebih mudah. Nah, itu yang kita membahas di video kali ini ya. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran berikutnya. Jadi ini ada di GitHub-nya aku. Link ada di description, kalian bisa baca. Jadi contextual log information in log messages is important to fulfill the information needs that are required by the engineer to debug. Two components of contextual informations. Ada dua. Yang pertama adalah value of the log message. Itu penting. Yang kedua adalah stack trace and location of the log message. Nah, kita mau bahas dulu yang value-nya. Nah, itu kemarin nemu satu blog post yang tahu keren banget. Ngebahas tentang contextual information in log messages. Nah, linknya ada di description atau di GitHub-ku ya, kalian bisa baca. Nah, si penulisnya, dia kasih contoh best practice untuk log message. Nah, ini contohnya ada not found errors gitu ya. Nah, error-error yang kalau misalnya kita request satu datanya nggak ada gitu. Nah, sebaiknya gimana? Nah, ini ada contohnya nih, ada bad example. Kalau lognya itu cuman kayak user not found. Nah, ini tuh contoh log yang kurang memberikan konteks. Nah, good example-nya apa? Nah, di sini dikasih tahu nih, user dengan ID berapa yang nggak ketemu gitu. Ya, atau kalau misalnya kita cari bukan user tapi kontrak ya, kita kasih tahu kontrak subjeknya gitu ya, itu nggak ketemu untuk misalnya klien ID 42. Nah, di sini juga dia kasih contoh tentang error exceptions. Nah, ini bad example-nya cuma dikasih tahu kalau registration failed. Udah gitu doang. Nah, good example-nya di sini dikasih tahu registration failed-nya itu karena apa? Misal di sini karena username yang dipilih Superman 42 itu udah diambil. Atau misalnya failed karena ada database error. Dan errornya apa? Ketika kita melakukan validasi harus return error. Nah, errornya itu sebaiknya kita kasih tahu juga reasoningnya untuk masing-masing errornya. Nah, instead of misalnya kita cuma kasih tahu validation failed doang. Atau validation failed untuk
suatu field. Nah, tapi yang lebih baik adalah kita kasih tahu nih, registration field, fieldnya apa, karena apa. Must not be null. Kayak gitu. Atau di sini, registration failed due to the following reasons. Ya, jadi kita kasih tahu reasoningnya. Dan juga contohnya adalah kalau ada status changes. Ya, bisa jadi dari aktif nggak aktif, dari ada stok jadi nggak ada stok kalau misalnya barang gitu. Nah, ini contohnya, bad example-nya adalah kalau status change gitu doang. Atau status change ke proses. Nah, good example-nya adalah kita kasih tahu nih, ID dari yang entitas yang kena efek dari perubahan status, type-nya apa, previous dan new state-nya apa. Nah, ini good example-nya. Misalnya status of job yang berubah itu adalah status apa gitu kan, status of job. ID 42 berubah dari in progress ke proceed gitu ya. Jadi lebih informatif. Nah, berikutnya ada configuration parameter. Nah, si log message-nya akan lebih kontekstual kalau kita kasih apa nih? Nama dari setiap configuration parameter, value-nya, dan default fallback-nya kalau misalnya si config-nya nggak kita set. Jadi bad example-nya parameter wait time has not been set atau parameter timeout has been set. Good example atau better example-nya kita kasih tahu nih. Misalnya parameter wait times, oke nggak di set gitu ya. Karena nggak di set, kita pakai default value-nya yaitu 5. Atau parameter timeout has been set, daripada cuma has been set doang, kita tulis parameter timeout di set ke berapa value-nya. Itu akan mempermudah kita untuk melakukan debugging. Lanjut, ada log message untuk method tracing. Ya, untuk nge-trace pemakaian atau penggunaan metode. Ada best practice-nya yaitu kita memberikan full qualified name dari metode atau job yang di-trace dan juga durasi dari execution time-nya dengan human readable form dan juga value dari parameter metodenya. Jadi bad example-nya log itu cuma untuk 543 millisecond to finish. Nah, itu jelek tuh. Nah, akan lebih baik kalau kita kasih tahu nih metode namanya apa untuk 1 detik 345 millisecond untuk selesai gitu ya. Atau metode ini proses sekian record dalam waktu sekian millisecond. Jauh lebih informatif untuk kita cek. Dan yang terakhir adalah kalau kita harus logging untuk batch jobs gitu ya. Nah, ini ada best practice-nya. Untuk supaya kita bisa nanti analyze job kita tuh sekarang lagi running statusnya apa gitu. Sebaiknya kita tulis apa nih, start time jobnya, end time jobnya, durasi, number of record yang kita udah kerjain di jobnya, number of record yang belum kita kerjain di jobnya, gitu kan. Number of record yang sedang kita proses, statusnya, dan sukses statusnya apa. Jadi bad example-nya bad job finish gitu doang. Atau bad job send newsletter finish in 5123 millisecond. Nah, akan lebih baik kalau kita ubah menjadi bad job, nama jobnya, mengirimkan sekian email, ya kan, ini berarti number of job yang bakal dikerjain atau sudah dikerjain dalam waktu 5 detik 123 millisecond, which is ini lebih human readable daripada kita tulisnya 5123 millisecond. Nah, kita tulis juga ada 324 mail yang nggak bisa dikirim karena misalnya invalid mail address. Ya, ini kalian bisa baca lagi di manapun kalian mau baca. Ya, linknya di description. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh lain ya. Dengan bahasa pemrograman Go. Jadi aku punya contoh kode di mana nanti kode ini tidak memberikan log yang informatif. Kita sama-sama akan coba untuk memberikan log yang lebih informatif ya, yang lebih kontekstual. Nah, jadi aku punya
satu function namanya connect to user API. Dia punya parameter config. Ya, config ini dalamnya ada timeout. Kemudian ada username. Nah, terus di dalamnya di sini saya bikin konteks berdasarkan si timeout dari config-nya. Terus ini URL yang akan saya request dummy aja. Jadi saya akan simulate manggil API dalam goroutine terpisah. Ya, sleep selama 2 kali si timeoutnya. Berarti nanti udah pasti timeout ya. Nah, kemudian di sini ada select dan di sini saya akan return error kalau saya terima sinyal dari konteks. Nah, di main functionnya di sini saya set timeoutnya, panggil si functionnya, kemudian kalau ada error saya print errornya. Nah, code seperti ini kalau saya running, kita bisa lihat kalau error lognya, sebentar. Nah, ini error lognya ya, konteks deadline exceeded. Jadi kurang begitu informatif atau kontekstual. Nah, bagaimana caranya kita membuat ini lebih baik? Nah, kita akan coba improve lognya. Jadi saya akan menggunakan fmt.rf. Kemudian saya akan tulis di sini error request. Nah, saya akan print request apa yang saya kirimin ke API-nya gitu, yang menyebabkan dia timeout. Gitu ya. Saya akan print si URL. Nah, nggak sampai situ, saya juga pasti akan butuh si error message-nya. Saya akan tulis di sini %w. Nah, saya tulis errornya adalah si context.error, koma. Nah, saya akan tulis lagi setelah errornya, kira-kira kalau function ini tuh nanti timeout, saya butuh informasi timeoutnya berapa gitu ya. Jadi saya log timeout is set to misalnya saya akan ambil dari apa ini berarti c.timeout ya. Saya ubah dalam bentuk string. Oke. Dan yang terakhir adalah oke, kita tahu sekarang timeoutnya itu di set sekian millisecond misalnya. Dan saya butuh tahu timeout ini tuh di set di config yang mana. Jadi kalau misalnya saya mau ubah, saya tahu lokasinya. Jadi saya ketik lagi by config. Misalnya saya pakai formatting seperti ini. Di sini saya akan print si config struct-nya. Ya, nah sekarang kita coba run lagi. Kita lihat lognya sekarang seperti apa. Nah, ini lognya sekarang jadi jauh lebih memiliki konteks. Kita bisa lihat kalau error request-nya tuh apa. Oh, ini request yang kita kirimkan full dengan parameternya, ya kan? Di sini juga kita tahu errornya kenapa, konteks deadline exceeded. Nah, karena timeoutnya di set ke 200 millisecond. Berarti request ini lebih dari 200 millisecond. Dan ini timeout ini value-nya di set dengan atau oleh config dari main.config dengan value timeout-nya adalah 200 millisecond. Oke, jadi ini lebih kontekstual. Ketika log ini di print, kita butuh, kita baca, kita tahu, oh request API-nya itu, errornya karena itu, timeout-nya adalah segitu value-nya. Gitu ya, daripada cuma kita print konteks data exceeded doang. Oke. Nah, berikutnya setelah tadi kita lihat the value, nah kita mau lihat yang bagian the trace ya. Jadi lokasi dari si log message-nya itu kalau bisa juga diinformasikan di dalam lognya supaya nanti kita bisa cari dengan mudah. Nah, kita akan lihat contohnya. Jadi aku punya function, 3 buah function. Ada function
register user. Nah, function register user ini manggil validate user. Nah, kalau validate user-nya error, dia akan langsung return ke function stack-nya. Kemudian validate user, nah di dalamnya dia manggil function connect to user API. Sama, dia kalau error, balikin lagi langsung return ke function stack call-nya. Nah, yang terakhir saya punya function connect to user API. Nah, function ini tuh yang tadi ya kita sudah lihat sebelumnya, dan dia akan return error karena konteksnya uh, done dan dia return konteks error di sini. Nah, kalau kita lihat main functionnya, dia akan manggil register user, terus dia akan cek errornya concrete value nggak gitu ya, errornya ada nggak. Nah, kalau kita jalanin, ini pasti akan return error karena di function connect usernya kita set sedemikian rupa jadi dia return konteks error. Nah, di sini karena function yang di main ini dia adalah rootnya on top of the function call stack-nya. Jadi kalau misalnya error, dia harus do something gitu kan. Either dia akan coba reattempt, retry atau recover, atau ya udah exit aja gitu, keluar dari programnya kalau gagal. Nah, di sini saya melakukan pengecekan ini ya, tipe dari error itu apa gitu kan. Nah, kalau misalnya errornya adalah konteks data yang exceeded, biasanya kan kita mau coba untuk retry gitu ya. Nah, di sini saya print nih kalau kalau errornya adalah custom error which is konteks data exceeded. Nah, di sini saya print data exceed error gitu. Kalau else, ya berarti itu default error, saya print aja buat info gitu ya. Nah, baru terakhir saya print error value-nya apa. Dan kalau program ini dijalanin, tadi aku udah jalanin. Nah, as expected, maka line of code yang ini, deadline exceeded error itu ke print di sini. Ya. Terus juga beserta errornya apa? Error request, bla 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 bla. Ya kan? Dan error value-nya itu sudah kontekstual nih. Nah, sekarang gimana caranya bikin supaya kita dengan mudah bisa allocate login itu di generate sama line of code yang mana gitu ya, dan function call stack-nya apa. Nah, caranya biji mana gitu ya. Biji. Alright. Nah, yang bisa kita improve adalah di bagian lognya dulu ya. Jadi kan ini kalau kita lihat lognya itu cuma nge-generate tanggal dan waktu lognya di print ya, which is good, but we need more, which is we need the location of the code gitu ya. Nah, kita bisa tambahin tuh informasi itu. Kita bisa set flag-nya. Set flag-nya kayak gini. Ya, jadi set flag ini adalah set the output flags for the standard logger ya, buat si formattingnya. Nah, kita akan coba pilih flag yang apa ya namanya, yang mengoutput juga si lokasi filenya gitu. Nah, ini. Nah, aku butuh lstd flag. Jadi sini saya tambahin log.setDeflag lstd flag, berarti dia akan output date dan time-nya. Dan saya juga butuh lokasinya. Nah, ini kalian bisa pilih nih, mau pakai long file atau short file, bebas gitu ya. Nah, aku pakai yang short file aja, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin lagi. Nah, di sini jadi bisa kelihatan nih, ya kan. Sekarang kita masih punya date dan time-nya, tapi kita juga bisa tahu ini di generate dari file apa gitu ya. Oh, dari main.go line 21 gitu. Dan line 27. 21 yang ini, 27 berarti yang 7 berarti yang ini. Nah, kalau short filenya buat kalian nggak cukup, kalian bisa pakai long file. Nah, long file. Ini dia akan output absolute path-nya gitu. Nah, kayak gini. Jadi, kita dapat informasi absolute path-nya gitu ya. Nah, jadi lebih kontekstual lagi kalau kalian butuh sampai segitunya. Nah, habis dari sini, kita bisa improve apa lagi nih?
Nah, saya akan coba buat gimana caranya supaya kan ini kan kita sudah dapat kalau error request lalili ini tuh di generate dari main.go27 yang ini. Tapi baik lagi kalau kita mau tahu error ini datangnya dari mana kan kita harus baca code-nya ya. Which is ya bisa sih. Tapi kita bisa permudah nggak hidup kita. Nah itu bisa ya. Nah caranya adalah dengan menggunakan error wrapper ya. Maksudnya kayak gimana? Nah ini saya kasih contoh. Nah untuk melakukannya saya akan menggunakan satu package ya. Namanya golang pkg error. Ya ini third party package nah ini. Nah yang ini github.com/pkg/errors ya. Saya akan menggunakan ini karena dia punya kemampuan yang bagus banget untuk nge-wrap error kita dan menggunakan konteks nanti dia bisa output function call stack-nya. Nah, kita ubah dulu sekarang si bagian ini ya, return error f-nya saya akan pakai package yang tadi. Jadi saya import dulu package-nya. Ya, saya akan hapus dulu package error yang ini. Saya akan import dulu github.com/pkg/errors. Saya pakai package yang ini. Nah, kemudian di sini saya akan pakai return errors dot wrapf. Saya akan bungkus kayak nasi padang si errornya. Nah, terus message-nya apa ya? Message-nya itu kita copy aja yang ini ya. Nah, cuman karena error sudah di printin, jadi ini saya hapus. Oke. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, di function validate user-nya, di sini saya akan wrap lagi nih error yang ini. Ya, supaya nanti kelihatan konteksnya. Nah, caranya di sini saya return instead of langsung return error gini aja, saya akan wrap lagi. Jadi errors.wrap f dengan formatting errornya apa. Nah, di sini kita bisa kasih annotation ya, konteksnya. Nah, di sini saya akan bilang kalau validate user ya dengan parameter s, argumennya nanti kita print, itu manggil connect to user API dengan argumennya username to lower ya. Nah, di sini kita print parameter dan argumennya. Right? Nah, di function register user, we do the same thing ya. Jadi errors kebanyakan R-nya dot wrapf errornya apa, terus kita kasih tahu kalau register user itu dipanggil dengan parameter %s, passwordnya %s, dia manggil validate user %s. Nah ini kita kasih tahu kalau parameternya itu username dan password, terus kita panggil validate user dengan argumen username. Nah, di bagian main functionnya di sini juga kita bisa ubah ya dengan style pengecekan yang menurutku lebih elegan dengan menggunakan switch case ya. Switch. Nah, switch berdasarkan apa nih? Dengan berdasarkan errors dot cause ya, error. Nah, cause ini apa? Cause ini
returns the underlying cause of the error gitu. Jadi dia akan coba cek error ini tuh sebenarnya disebabkan oleh error yang mana. Nah, kita bisa pakai case gini kalau misalnya context.deadline exceeded. Nah, ini kita print lagi sama kayak gitu. Kalau enggak, kita print yang ini. Ya, karena menurutku ini lebih elegan ya, lebih rapi, lebih enak dibaca. Kalau mau nambahin case lain bisa gitu. Nah, terus kita print line errornya. Nah, instead of kita print line gini doang, saya mau print F. Ya, print F. Saya menggunakan formatting %v. Terus errornya apa? Oke. Nah, kita coba execute. Gini ya hasilnya. Jadi kita bisa lihat kalau deadline exceeded errornya di print, which is nice. Berarti tetap kita bisa capture correct tipe errornya apa. Right. Nah, di sini di bagian line 29 itu kalau kita lihat instead of we only print the error message, kita juga print error message yang kita udah annotate di function call stack-nya. Jadi kita bisa lihat ternyata error ini di-generate dari function register user dengan parameternya, dengan argumennya adalah admin dan password. Terus dia manggil function apa ini, validate user dengan argumennya admin. Kemudian dia manggil validate user. Dari validate user admin, dia manggil connect to user API ya dengan argumennya adalah admin. Nah, dalam connect user API ini dia menghasilkan error. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata error deadline exceeded ini di-generate dari function connect to user API dengan argumennya adalah admin. Nah, kalau kita mau output si call stack-nya, itu bisa di sini kita tinggal tambahin plus. Kayaknya pakai plus deh. Ntar ya, aku agak lupa. Nah, betul ya, pakai %plus v. Nah, dia akan output juga call stack trace-nya. Nah, cara bacanya, kalau kalian lihat log kayak gini, itu kalian langsung scroll aja ke paling bawah. Karena dia bacanya itu dari ke bawah ke atas ya. Yang atas itu yang terakhirnya gitu. Nah, kita bisa di sini kalau dia manggil main.go 18 register user. Oke. Terus dari register user dia akan return error dari function register user ini di line 35. Dan di sini juga kita bisa lihat ya kan, ini tuh dia manggil apa? main.register user. Ya, kita bisa tahu dia package location-nya di mana. Nah, terus kita masih dapat nih si annotation yang kita tulis tadi, register user, argumennya admin, dia manggil validate user, argumennya admin. Nice. Nah, dari validate user, stack trace berikutnya, kan tadi terakhir validate user. Ternyata selanjutnya adalah, error ini datang dari error value dari connect to user API. Nah, kita bisa lihat nih, dari register user, dia manggil validate user. Gitu. Dan kita bisa baca, validate user itu dia manggil connect to user API di line main go 53. Nah, di call stack terakhir, kita bisa lihat lagi, dari validate user, tadi dia manggil connect to user API. Kayak gitu ya. Di line main.go 82. Nah, error yang di output paling atas ini, ya di line 29 itu datangnya berarti dari sini, main.go 82. Di mana dia hasil dari pemanggilan dari mana nih? Dari main.main, terus main.register user, main.validate user, sampai ke connect to user API.
Nah, jadi nanti kalau kalian lihat log semacam ini, kalian bisa dengan mudah nih nge-trace-nya gitu kan. Di log, terus kalian langsung cari di source code-nya. Langsung cari si connect to user API, which is very very nice. Ya, kurang lebih segitu aja yang mau saya share pada video kali ini. Sesuatu yang apa ya, yang light gitu ya. It's not heavy, but sometimes I see we often miss this kind of things. Jadi lebih baik kalau kita bisa setup ini di awal waktu kita nulis code untuk mempermudah hidup kita nanti ke depannya ketika kita membutuhkan log dengan informasi yang baik. Nah, kalau kalian suka video ini, silahkan di like, subscribe juga channelnya, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa juga di video pelajaran berikutnya.